Oke, recording ini udah mulai ya, kelihatannya recordingnya teman-teman. Oke, hai, selamat. Oh, kita nggak bisa bilang nih kalau hari kayak gini selamat siang, selamat malam, karena kalau misalnya podcast tuh bisa siang, bisa malam, bisa pagi. Betul banget. Selamat hari aja ya, selamat hari. Oke, sekarang kita ada. Tapi ini udah malam. Udah malam, ya nggak apa-apa. Ya, udah malam. Ya. Semangat pagi. Karena siang kita nggak bisa bikin podcast ya, sibuk. Mungkin nggak sesibuk itu juga ya, mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Oke, so ini adalah episode pertamanya nih dari podcast kita, dan kita pengen di sini ada gue Ebin, terus di sini ada siapa, boleh mungkin namanya siapa aja ini yang di tengah? Ada Raki di sini. Raki sama Iwan. Ya, Iwan. Oke, nah kita pengen coba nih ngobrol-ngobrol beberapa topik-topik yang menarik ya. Mungkin kita tapi relax aja lah ya di sini ya. Jadi podcast kita selalu relax tapi nggak berisi juga gitu. Jadi berisi lah, Bin. Seperti berat badan kita sekarang sedikit berisi lah. Ada. Cuman ada yang bisa diambil. Ya kita pastikan ada yang bisa ambil. Ya kalau misalnya ngedengerin sampai akhir ya mau nggak mau lah ya, daripada lu udah kedengerin tapi nggak ada isinya juga kan. Bener. Atau bisa stop sekarang ya, nggak usah didengerin sih. Iya. Preemptif gitu ya. Nanti kita coba lihat juga ada banyak topik yang nanti kita akan coba untuk ulas. Mantap. Nah, mungkin kenapa kita pengen mau bikin podcast ini, ada beberapa sih. Salah satunya adalah profil kita kebetulan berteman udah cukup lama ya. Lama lah pokoknya. Gitu. Berapa puluh tahun gitu lah ya. Umur berapa, Mas? Kita bilang bahwa kita itu mungkin mendekati bermulanya kehidupan, karena life begin at 40 ya. Kita udah mendekati banget. Atau udah ada? Belum kan? Belum sampai. Deg-degan ini ya? Deg-degan gitu. Katanya kita baru mulai kehidupan di situ. Jadi mungkin dari podcast kita ini akan banyak YouTube / podcast ya. Karena kita nggak tahu nih akan diupload di mana, di YouTube atau di podcast, atau apakah akan diupload juga kita belum tahu. Iya. Nah, cuman zaman itu ya akan kita bahas. Jadi ada beberapa mungkin hal dan angle-nya akan kita lihat dari sudut pandang yang kita buat, terus dengan perjalanan hidup kita yang pas segini, dan mungkin teman-teman biar bisa punya pandangan juga bisa melihat juga dari sudut pandang yang kita kasih, yang kita bicarakan sekarang. Oke. Salah satunya ngomong apa kita malam ini, Bin? Ini salah satunya yang paling penting adalah mungkin kita belum sih final leg gitu, belum ya, dalam career wise kita. Mungkin kita masih punya sekitar 17-18 tahun lagi sih sebenarnya. Cuman tapi bisa jadi sudden death. Bisa sudden death. Betul banget. Bisa sudden death. Gitu kan. Final belum. Belum lihat. Tapi kalau misalnya udah berhenti ya udah gitu sampai ujung, nggak akan terlalu banyak berhenti. Jadi kita mungkin perlu bukan mulai ya, sebenarnya harusnya mulai dari dulu ya, cuman sekarang semakin urgensinya tuh semakin tinggi untuk kita harus benar-benar nge-push nih on the last ini ya. Misalnya kalau misalnya kita hitung usia produktif tuh katanya sampai umur 55 atau 60, ini kita harus nge-push nih, kita mau ngapain nih gitu. Nah, gue mau mungkin bisa share juga, mungkin Iwan atau Raki bisa share juga. Sempat kepikiran nggak ya nih yang model-model kayak gini, atau keresahan. Resah tuh kayaknya terlalu ini ya, negatif ya, resah. Gak juga sih, sekarang rap tuh jadi komoditas. Stand up tuh ngejual keresahan. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa ya, resah itu nggak apa-apa ya. Jadi kita bicara keresahan gitu ya. Ya. Mungkin ya resah terlalu gimana juga ya, kayaknya temen resah ke mungkin anak-anak sekarang bilangnya juga kegalauan bisa juga, atau ke hal yang terfikir aja ya, terutama ini. Ternyata mungkin hal seperti ini banyak juga ininya, misalnya ketika
gue beberapa kali ngobrol dengan teman-teman gitu ya, dia oh ini gue udah sampai sini gitu, terus what's next gitu-gitu ya. Mungkin ya boleh cerita dulu aja sih kali ya, mungkin orang Iwan atau Raki. Gua duluan kali ya. Nah, boleh Raki duluan, gimana? Baik. Tapi iya nanti Ebin juga harus cerita nih. Kalau ya nanti itu. Iya. Sebelumnya sih nggak pernah terlalu kepikiran ya memang. Terus entah kenapa ya dalam beberapa tahun, mungkin setahun 2 tahun terakhir gitu ya, mulai mikir kan ya ngapain lagi ya gitu. Ada ngapain lagi ya gitu. Jadi ada rasa pengen lebih gitu dari apa mungkin karena udah di puncak banget ya kayak gitu. Ya betul juga ya, betul juga. Ini bagus tuh. Mungkin bukan masalah itu kali ya Wan ya. Cuman ini aja pengen lakuin sesuatu yang lain aja gitu. Jadi pengen nyobain hal-hal lain juga selain apa yang belasan tahun, puluhan tahun udah dilakukan sebelumnya, pengen nyobain hal-hal lain. Puluhan jadi, tahun. Kepikiran gitu. Kepikiran mau ngapain ya. Terus ngobrol sama Dita, istri gua. Juga dia bilang, nah kan mulai berasa kan. Kenapa maksudnya? Memang begitu katanya kalau udah mau umur segitu gitu. Starting 40 itu mulai begitu. Reaching gitu. Ya. Apa namanya reaching. Mulai reaching tuh mulai kepikiran. Tapi begitu nyentuh, kepikiran tuh beda lagi rasanya. Ya kepikirannya gitu tadinya Bin. Jadi apa sih yang harus ada sesuatu yang dilakukan dari apa yang selama ini udah dilakukan. Jadi kita udah belasan tahun lakukan sesuatu dan ya kita udah nggak usah bicara masalah udah jago udah bukan itunya ya, cuman ya udah lama aja kita ngelakuin apa yang sudah kita lakukan kemarin kan gitu. Ini kayaknya kita ini mumpung masih di tengah-tengah tadi ya, kita mau bicara umur pensiun 55, 60 gitu. Ini masih ada kira-kira setengah jalan lagi kira-kira. Iya. Jadi kalau mau try something-nya ya memang sekarang ini sebenarnya gitu. Nah itu sih sebenarnya yang paling berasa gitu ya. Sekarang ini tuh kepikiran. Jadi mau berbuat lebih gitu, mau lakukan hal yang agak beda gitu. Tapi intinya sih sebenarnya ya mungkin mikirnya udah apa ya yang bisa bikin manfaat. Jadi mulai muncul berbagai macam tuh, kayak misalkan nulis buku ya gitu. Kayak nulis buku oke juga. Kemarin kan pengalaman lumayan banyak tuh kalau nulis buku. Kayaknya ada mungkin insya Allah bisa bawa manfaat lah ke orang lain gitu. Terus kayak ngajar gitu ya. Kemarin juga sempat ada yang ngajakin gitu. Ki, ngajar yuk gitu ada magister lah sebuah universitas terkemuka di Jawa Barat. Ibu kota. Oh, Jawa Barat. Terus kalau di Jawa Barat saya ini nggak terlalu banyak soalnya. Iya. Cuman kan kepentok lagi belum selesai nih ngambil S2. Jadi ada motivasi selesai dulu deh studinya gitu biar opsi-opsi yang kayak gitu juga jadi muncul gitu. Jadi kalau pengen mulai ngajar yang agak serius gitu, mungkin kalau mau jadi dosen di universitas negeri kan agak repot ya, harus PNS apa segala macam lah. Gak usah mikirin gitunya, cuman ngajar tapi lebih bisa lebih bisa serius lah kan, nggak mungkin agak susah ya kita ngajar S2 misalkan, tapi kitanya belum S2, yang gitu-gitu kan jadi hambatan tuh. Jadi makanya pengen, udah deh beresin S2, kalau memungkinkan S3, kalau mungkin S3 ya kita pikirin nanti, tapi S2 beres dulu. Jadi mulai yang gitu-gitu loh, Ben. Jadi coba deh beresin yang gini. Cuma satu hal sih yang ini ya, kan kalau pernah lihat ini nggak, forwardan di WhatsApp tuh yang Jack Ma ngomong umur 20 tuh ngapain. Terus bisa ngapain, Iya, 35 tuh lo harus lakukan apa, 40 tuh kalau nggak salah dia bilang soal ini saatnya lo mulai nyari tempat, atau lo mulai bermanfaat, gue lupa lah isinya apa gitu ya. Jadi gue juga jadi kepikiran. Cuman satu hal sih yang pasti sampai sekarang, sampai detik ini gue gak pernah ngerasa gue cukup belajar. Jadi
kok masih ngerasa kurang rajin aja. belajar gitu. Nah, itu sih pasti, Wan. Itu kan kita lu tahu juga. Loh, itu kan problem semua orang. Jadi penyesalan masa kuliah tuh sampai detik ini gak beres-beres. Gue pikir ngambil S2 selesai ya urusan itu. Ternyata gak beres, men. Awalnya mau dicuci di S2 ya, tapi gagal juga. Oh, belum. Iya, Mas. Belum selesai, Wan. S2-nya belum selesai. Iya. Tapi maksudnya rasa beresnya itu juga masih belum gitu. Jadi masih nyari-nyari sih, bukannya nggak bersyukur sama yang apa yang udah dipenuhi sampai sekarang gitu ya. Tapi ya gitu ya, nggak tahu ya, mungkin nggak pernah puas kali, nggak tahu deh, nggak ngerti apa maksudnya. Lu tapi Edwin gimana? Iwan enggak mungkin, coba bentar Ki. Gue yang tertarik aja, lu kan cerita tadi yang berbeda, right? Ya karena lu juga agak lama itu berbeda. Hanya karena bedanya aja atau lu juga ada sesuatu yang mungkin kayak itu dia, mungkin kan kalau misalnya Iwan bilang tadi mungkin kuliah kurang belajar gitu. Mungkin juga. Enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Mungkin. Anda mau merevisi pernyataan Anda atau bagaimana? Bukan. Itu kan hanya. Enggak, maksud gue adalah ada beberapa, atau mungkin ada hal yang sebenarnya lu memang dari dulu pengen, tapi lu belum pernah lakukan, misalnya gitu. Atau memang sebenarnya yang lu pengen udah, cuman gue kok ngerjain ini aja tuh beda. Atau ada sesuatu juga yang mungkin lu sebenarnya udah pengen lakukan dari dulu, misalnya gue nggak tahu. Mungkin lu nulis buku udah pengen dari dulu, atau misalnya lu pengen sebenarnya sekolah lagi dari dulu, atau apa ya, gue cuma pengen nanya aja sih, karena gue suka ngobrol juga nih, ada beberapa orang juga yang mungkin, oh gue ini sebenarnya dulu pengen nyobain ini, tapi belum pernah kesampaian karena sementara ini gue harus fokus di tempat ini dulu atau apa gitu. Kalau lu tuh sebagai kayak gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau flashback ya dari ke awal-awal lulus kuliah atau dari zaman kuliah gitu, sebenarnya kepengen gue banyak banget, Bin. Jadi gue pengen punya perusahaan desain. Gue bukan pengen jadi desainer karena gue tahu gue bukan orang kreatif gitu ya. Tapi gue pengen itu, terus gue pengen macam-macam lah. Gitu. Pengen jadi fotografer gitu. Dulu tuh banyak banget yang gue pengenin. Nah cuman ya gue sadar diri juga gitu. Kalau emang nggak semuanya bisa dijalanin lah, nggak semua bisa diperoleh lah ya gitu. Jadi harus harus ya pilih-pilih gitu. Jadi kalau ditanya apa memang sesuatu dari yang dulu lo nggak pernah kesampaian, ya bener juga gitu. Dari dulu gue juga pengen ada legacy lah dalam bentuk apa kayak pasti gue ada pengen yang kayak gitu yang memang nggak, yang sampai detik ini belum bisa terrealisasikan ya. Mungkin itu juga yang jadi salah satunya. Tapi memang something different tuh, walaupun dulu gue pernah pengen, jadi sesuatu yang memang nggak ya di luar aktivitas rutin gue sekarang lah kira-kira gitu. Oke. Jadi ada juga ya part juga dari BM ya. Coba anak sekarang bilangnya BM, banyak mau katanya. Apa? Ya itu dia. Loba mau. Kalau Iwan gimana? Karena Iwan ini juga mungkin banyak juga ya. Martina Talegawa. Manuver karirnya sebenarnya cukup lumayan banyak. Alhamdulillah ini ada peningkatan. Iwan soalnya manuver karirnya mungkin cukup banyak juga, terus sudah gitu nggak banyak ya, cuma maksudnya ya lumayan lah dibanding Raki. Oh banyak dong. Terus udah gitu cukup monoton gue dalam karir. Dan cukup berani juga dalam mengambil, misalnya ada career break mau sekolah full gitu. Itu kan sebuah sebuah goks mana gitu, apakah nekat atau apa gitu, mungkin boleh atau kurang perhitungan atau tidak tahu apa yang mau dilakukan sebenarnya, jadi semuanya jalanin aja. Iya bisa juga. Kalau dibilang keresahan sih sebenarnya dari semenjak kita muda pun kita selalu resah gitu ya, mulai dari belasan. Mungkin nafsu tinggi tapi modal tidak ada, modal ada tapi nafsu sudah berkurang gitu ya, hormon berkurang, kemudian badan sudah terasa lemah gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih bahwa umur itu emang mempunyai efek psikologis gitu, kayak misalnya lu
umur 40 gitu ya, kan banyak mitos bahwa life at 40 gitu ya. Dan satu hal adalah bahwa secara fisiologis ya emang tubuh kita pun udah makin lemah, yang mungkin hormon kita juga jadi ada perubahan gitu ya. Mungkin ada sudah yang kami andropos mungkin ya. Jadi akhirnya Andropos itu apa? Andropos itu apa? Oh, andropos. Iya. Saya rasa di Google aja ya. Cukup sehat untuk mengalami andropos dini. Cuman ya tiap orang itu ya pasti punya perjalanannya sendiri-sendiri lah. Tapi pasti bakal mengalami kesamaan di suatu batas umur tertentu gitu. Gue pernah baca bahwa rata-rata orang itu, terutama pria, akan mengalami puncak dari ketidakpuasan dalam hidup itu di umur 47 tahun. Terus gue mikir ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Oh. Wow. Unsatisfaction. 47 tahun. Itu ngeri banget ya. 47 ya. 47. Ngeri itu. Kenapa nggak puas? Karena kalau dilihat sebenarnya 47 itu kan dekat 50. Iya. Anggap 50 itu udah kayak end of life udah sebenarnya. Oh. 50 udah tua, gitu. Karir lu mungkin udah gitu-gitu aja. Lu nggak mungkin switching karir, lu udah nggak punya kesempatan buat break ataupun buat switch terhadap apapun lu lakukan gitu ya. Lu udah punya tanggungan yang harus lu penuhin. Gitu ya. Tanggungan atau cicilan ya? Tanggungan atau cicilan. Waduh, masih 20 tahun lagi mungkin. Iya. Udah terikat ya. Iya. Terus. Dan umur 40 ini adalah kayak apa ya? Make it or break it momennya sih gitu ya. Oh. Iya. Selain kita kalau sebenarnya sih harusnya udah dimulai dari awal 20-an atau 30-an, tapi biasa orang itu sudah terlupa oleh waktu gitu ya. Jadi ini untuk adik-adik yang dengar di usianya masih 30 dan 20-an, coba dipikirkan kembali matang-matang apa yang dilakukan sekarang gitu ya, Bapak-bapak. Betul. Daripada menyesal di akhir. Dan kalau ya sebenarnya dari dulu semua orang pun mengalami hal yang sama sih. Kalau kita mengingat kembali dulu pelajaran kuliah teori Maslow gitu. Orang itu akan meningkat dari mulai fisiologis sampai ujungnya mau self actualization. Ya karena mungkin beberapa kebutuhan dasar lainnya emang udah terpenuhin gitu. Ujungnya kayak terus gue mau ngapain gitu ya. Terus tapi kalau gue sendiri sebenarnya yang paling menakutkan itu adalah emang umurnya itu sendiri sih. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Yang ditakutkan umurnya sendiri itu maksudnya gimana? Gini, kita nggak tahu umur kita tuh sampai berapa. Oh iya, bagus ini. Ini spiritual mulai masuk nih. Ada hubungannya dengan baju yang ada pakai, Pak. Iya benar nih. Oh iya betul. Dan mendekati itu bulan Ramadan ini ya. Iya. Gimana? Karena kemarin boleh dibilang saya yang paling tua di sini. Sekitar 3 bulan lagi mungkin saya sudah berumur 40 gitu. Cuman kalau flashback ke belakang gitu ya, kayak dulu gue kan satu SMA sama Ebin gitu ya, masih inget tuh rasanya gimana caranya ngebugilin Ebin di ruangan gitu. Dan itu tuh kerasa kayak kemarin gitu. Iya. Jadi belum terlalu lama. Masih inget ya. Betul, saya belum terlalu lama gitu. Kalau di flashback tuh kayak mungkin kerasanya kayak mungkin kayak 2-3 tahun kemarin, tapi pas dilihat ya ampun itu kan udah 23 tahun yang lalu ya. Makanya menyebutkan angka, Wan. Anda menyebutkan angka. Ini yang sudah jelas. Sudah jelas. Ini salah satu paradoks nih ya katanya. Iya, paradoks. 20 tahun yang lalu itu sebenarnya kan tahun 2000. Ya. Yeah. Padahal kalau kita lihat sebenarnya 20 tahun lalu adalah 1980 gitu. Betul. Jadi kita suka nyangka 20 tahun lalu, oh itu berarti tahun 1980. Iya. Padahal 20 tahun. Ini sebuah permainan aja. Kadang-kadang kita suka ngerasa kayak gitu. Iya. Ya paradoks waktu itu tapi kan emang udah jelas. Iya, betul. Qala ila bistum ila qalila law anakum kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya kalau misalkan kalian tahu, hidup kalian itu hanya singkat saja gitu. Oh. Bagus. Ya, dan menurut gue sih itu menakutkan. Balik lagi ke yang Raki bilang. Di ujung end of life ini, legacy gue apa?
Apa yang gue udah lakukan gitu ya, yang bisa gue berguna buat orang lain itu apa gitu ya, terlepas kita pekerjaan kita apapun gitu ya. Iya. Ya, benar. Gitu sih. Mungkin karena itu kali ya. Mungkin juga keresahannya mungkin karena itu, maksudnya ya betul bahwa selalu ada keresahan di setiap masa, benar nggak? Cuman beda keresahannya, mungkin hanya beda aja ya, mungkin beda keresahannya. Nah, sekarang mungkin karena kita juga melewati keresahan-keresahan yang lain, nah sekarang tuh mulai mungkin, ini udah gitu ya, ini semakin real gitu ya, atau semakin sesuatu yang mungkin kita tidak bisa kontrol. Iya. Atau opsinya makin sedikit. Opsinya makin sedikit gitu kan, misalnya tadi kan umur kan, gimana gitu. Ketika kita masih umur 17 kan, kita nggak mikir, belum mungkin ya, umur kita berapa gitu, nggak gitu kan keresahannya. Mungkin keresahannya lebih nanti masuk kampus apa gitu. Iya. Kuliah di mana? Kuliah kah gitu. Masuk nggak nanti? Apalagi itu zaman-zaman 98 ya. Si Penmaru masuk ya? Oh, saya masih sekali dulu. Bukan PP ya? PP. Aduh. Kenapa Ki? Iya, apalagi waktu kita SMA tuh tahun-tahunnya krisis besar kan waktu itu ya. Betul. Jadi waktu itu juga bokap gue juga sempat bilang sih, nih kamu nggak tahu nih kamu lulus SMA nanti masih ada nggak Indonesia atau bokap gue gitu. Aduh, gue ngeri banget ya. Tapi memang keresahannya beda waktu itu ya, waktu sekarang. Dan itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya, ternyata udah lama sekali ya. Lama banget. 20 years, 2020 tahun, 21. 22 kalau 98. Cuma gitu. Sebenarnya yang gue takutin adalah untuk kematangan emosional, gue kayak masih ngerasa bahwa di umur 40 ini, tapi emosionalnya kayak masih umur 20-an gitu ya. Nah, itu dia. Yang lu bilang kayak, misalkan Jack Ma bilang bahwa lu umur 20 atau 30 harus dicapai 40 udah kayak gimana gitu ya. Dulu kadang gue udah mikirin bahwa kalau umur 40 tuh gue udah kayak Bapak RT gitu ya. Yang kalau dimanapun lu bisa ditunjuk buat ngebuka suatu acara gitu dan mimpin doa gitu ya. Dan gue belum mencapai taraf seperti itu. Takut kan kalau buat gue. Iya betul. Karena kita, betul. Ini sesuatu yang penting juga deh. Ini sebenarnya pertanyaan juga. Apakah sebenarnya kita mungkin bisa nanya nih sama mungkin kakak-kakak kita atau orang tua yang 20 tahun lebih ini. Dulu waktu 40 itu gimana rasanya? Sama atau enggak? Jangan-jangan sama. Jangan sama aja. Mereka juga pura-pura aja mungkin gitu. Tapi gue pernah nanya, Bin, sama kira-kira berapa ya, 5 tahun yang lalu sama seorang bos gue di kantor yang lama, yang usianya udah lewat dari 50 gitu ya waktu itu dia. Tapi dia masih aktif olahraga, pokoknya ini banget lah. Itu juga nanya sama dia, Pak, apa sih rasanya jadi tua? Gitu. Gue tanya bener, dia masih gayanya anak muda banget. Kurang ajar juga. Kurang ajar banget. Tapi gue deket banget sama dia. Deket banget sama dia. Deket banget boleh. Tapi gue penasaran kan, karena waktu itu umur gue 30-something, 35 lah gitu. Dan waktu itu habis medical check up, waktu itu jadi cerita dikit ya, habis medical check up, terus dokternya bilang kalau penuaan itu dimulai di usia 35 tahun. Karena yang namanya penuaan itu pada saat sel-sel tubuh kita udah mulai, degeneratif. Degeneratif ya, udah mulai turun kemampuannya. Wah, kan gue jadi kepikiran tuh abis itu. Terus gue ngobrol lah sama si bos ini gitu. Apa sih rasanya seumur 50 atau mulai menua tuh apa rasanya? Dia bilang memang yang paling kerasa banget itu yang tadi Iwan bilang sebenarnya. Jadi stamina, fisik itu yang paling berasa. Padahal dia masih olahraga aktif ya. Aktif tuh olahraganya benar-benar tenis, basket yang gitu-gitu. Umur sekarang udah 50 berapa ya, sampai sekarang masih begitu. Itu dia aja berasa gitu. Pokoknya paling berasa tuh itu gitu. Dia paling kerasa pada saat lo udah mulai ini tuh ya begitu. Jadi makanya tadi ya tapi dia gayanya masih muda by the way, bukan kayak Pak RT itu. Yang tadi lo bilang masalah si Pak RT, dia gayanya masih muda banget lah, itu kayak anak muda banget gitu. Tapi ya udah kelihatan kalau dia udah berusia gitu. Tapi yang kalau bicara masalah bentuk tua gitu, itu something juga yang masalah sama angkatan kita ya. Kita kan early millennials ya, lahir di 80-an. Kita memang kita memang agak beda karena kita ngalamin zaman yang benar-benar
apa ya? Ya belum pernah ada yang ngalamin sebelum, semua orang juga gitu ya. Gak ada yang pernah ngalamin zaman yang sama. Tapi zaman kita agak beda karena memang kita besar dengan opsi yang mulai banyak. Kita mulai banyak opsi, tapi belum terlalu banyak. Jadi kayak main game tuh udah mulai macam-macam gitu. Kita mulai gede lagi, udah ada yang namanya smartphone, udah gadget tuh udah mulai muncul. Jadi kita udah mulai banyak opsi-opsi, dan kita kan dibilang generasi instan ya dulu ya, sama yang tua-tua, lebih tua lagi, karena kita dibilang generasi instan. Kenapa? Karena udah banyak kemudahan-kemudahan di zaman kita. Nah itu juga yang mungkin yang nyebabin memang nggak bisa disamain sih Wan sama Pak RT zaman kita kecil gitu ya. Ngeliat Pak RT, gue juga masih inget sih, kalau dipikir-pikir kan dia dulu usianya mungkin sama gue sekarang. Iya betul. Benar. Berasa begitu ya gitu. Benar. Gitu. Padahal semua orang kalau lu tanya sama dia, yang kata tadi Ebin bilang juga gitu. Tapi emang kalau ditanya ke dia juga nggak ngerasa dia tua, dia biasa-biasa aja. Biasa aja. Nah betul. Karena betul. Karena mungkin gini. Karena mungkin ya, kalau misalnya coba lu kadang bayangin ya, waktu lu masuk SMA, lu ngelihat lu masuk anak kelas 1, lu anak kelas 3 gitu. Wah, udah gede banget ya gitu. Lu SMA aja ngelihat anak alumni yang udah lulus 1-2 tahun tuh kayaknya wah gitu udah dewasa banget ya, udah kuliah. Iya, kayaknya tuh gimana gitu. Padahal sekarang kalau misalnya kita lihat anak kuliah, ya gitu. Belajar dulu loh. Belajar dulu aja. Dulu sidang. Gitu. Iya, nggak ditakut. Jadi mungkin belum cerita nih Ebin. Oh iya. Ebin keresahannya belum. Oh iya. Kalau gue tuh keresahan. Enggak. Mungkin gue mungkin agak pada saat ini mungkin gue udah agak sebelumnya kali ya. Jadi gue tuh gini. Gue mungkin dari kuliah tuh ngerasa ya, karena gue kuliah akun ya. Mungkin teman-teman kenal ya. Kan kita beda-beda ya. Sebagai beda apa? Beda. Kita kan di tengah-tengah ya. Ngitung kayak IPA, tapi nggak IPA banget gitu. Nggak ada IPA-IPanya. Nggak ada IPA-IPanya. Tapi dengan anak sosial murni pun kita juga, jadi kita hybrid gitu. Kita di tengah. Gitu. Hybrid. Ngitung ya lumayan. Sosial juga ya cukup lah gitu. Kita ada ini. Nah, jadi gue tuh kalau gue mulai inilah, maksudnya abis lulus tuh ya udah gue apa aja lah gitu, kadang-kadang gue biar dapat cepet kerja gitu. Nah cuman gue tuh mungkin mulai ada beberapa sesi di mana gue tuh merasa nggak sreg gitu. Jadi gue walaupun kuliah akuntan, cuman gue nggak terlalu pengen dan nggak terlalu sreg dengan kayak finance apa sih, nggak, kayaknya gue nggak akan optimal banget lah. High five. Yang menjadi pertanyaan gue adalah kenapa angkatan kita tidak ada buka kantor akuntan? Nah itu sebuah pertanyaan. Orang-orang yang terjerumus. Ayo kenapa? Itu sebuah pertanyaan. Oke, habis itu mungkin ini episode berikutnya ya, Betul. Ya, harus kita bikin. Nah terus udah gitu jadi gue di usia 25-an kali ya, enggak lah mungkin 2008 itu berapa ya? 27 gitu ya, 2000 mungkin 29-an gitu, gue udah resah. Wah kayaknya gue nggak pengen nih kayak gini terus gitu ya, karena beberapa hal yang gue pengen jadi hidup gue tuh ini gitu jadi cukup buat gue ada satu hal yang penting, yaitu keseharian gue tuh gue perlu menikmati gitu. Jadi gue nggak terlalu gimana ya, maksudnya jadi kalau misalnya sehariannya lu juga nggak seneng atau misalnya apa ya ngapain gitu buat gua ya gitu. Jadi like your everyday life itu harus oke. Dan gua banyak merasa ada beberapa dalam hidup gua merasa ini nggak seru gitu. Jadi contoh pernah bekerja di sebuah kantor akuntan gitu ya. Nah saya tuh nggak terlalu, ini kayak gini nih ya, misalnya mungkin pekerjaannya terus jadi ya udah cepet jadi akhirnya move lah ke tempat lain gitu ya. Jadi kerjanya lebih di perusahaan juga seneng, tapi lama-lama juga ternyata di area finance nggak terlalu suka, jadi suka pindah ke HR. Nah terakhir itu adalah 2015, itu berarti mungkin sekitar 30 early 30s gitu. Gue ada keresahan yang buat gue cukup ini adalah kayaknya gue merasa kayaknya gue tuh perlu lebih banyak lagi untuk bisa
mengerjakan sesuatu yang mau gue akan selalu nikmati gitu. Karena gue tidak ingin satu mungkin terjebak gitu ya dalam sesuatu yang sebenarnya gue nggak terlalu senang, tapi gue lakukan for the sake of doing it lah, atau misalnya ada yang lain gitu. Jangan begitu dong. Misalnya. Saya tersindir. Ya kan orang beda-beda. Nah, jadi podcast ini untuk menyindir Iwan sebenarnya. Misalnya, karena kan orang beda-beda gitu kan, orang beda-beda kepengennya beda-beda. Nah, satu yang gue selalu pengen ingat itu adalah gue itu takut to make a move lah ya gitu ya dalam ini. Gue tuh takut nanti akan lebih takut lagi gitu. Jadi untuk to make a move atau melakukan sesuatu yang ketika karir move atau switch atau apa itu gue udah terlalu lebih takut lagi gitu. Mungkin ya takut banyak lah, takut kan mungkin financially takut, terus udah gitu mungkin gak ngerti lah atau apa. Jadi ketika gue mungkin umurnya masih ada early 30s, gue switch. Itu gue move dan gue mengambil jalan baru lah gitu. Nah di situ gue sih so far sih masih seneng sih ya, masih senang. Jadi gue mungkin bukan pada saat sekarang ya, sekarang mungkin ya masih ada ya, tapi nggak terlalu dalam gitu sepertinya ya. Jadi lebih ke kayaknya kalau kayak gini untuk expand itu seperti kayak gimana, to grow itu seperti kayak gimana gitu. Karena mungkin gue udah ada new beginning dalam karir ya. Dalam karir itu early 30s gitu. Jadi sekarang itu udah seperti mulai lagi gitu. Jadi menurut gua. Jadi kalau gua sih jadi mungkin sebenarnya Bin setahun lagi mungkin lu baru ngerasa yang benar-benar gitu. Mungkin juga lu. Kenapa kok gini-gini tuh? Iya mungkin juga. Tapi ya siapa nanti ya? Iya. Restart lagi. Stabil lagi terus bosan lagi. Betul, itu betul juga. Mungkin betul juga ya. Gue juga nggak tahu ya, mungkin seperti gitu juga. Karena kan gini ya, orang kadang ada yang berpendapat bahwa lu tuh harus mungkin kayak lu cari dong satu apa gitu misalnya ya. Lu you need to, karena beberapa yang sempat gue baca juga, you need to find your passion lah, atau misalnya jadi lu tuh harus mungkin jago atau jadi expertise di satu area gitu misalnya, atau mungkin enggak gitu. Sekarang tuh mungkin enggak gitu kalau menurut gue ya. Iya, benar. Mungkin bener. Gue tuh lihat kayak siapa ya, misalnya Tompi tuh, itu adalah one of good example. Ya dia tuh seorang dokter tapi juga punya fotografi lah, musisi gitu, dan semuanya tuh ya mungkin nggak semuanya tapi mungkin setahu gue Clinic Beautiful cukup lumayan satu ya, cukup terkenal juga. Terus Tompi sebagai musisi juga dia cukup oke lah gitu ya, walaupun mungkin nggak kayak Ariel Noah mungkin ini, cuman dia tuh ya dia bisa melakukan dan bisa terjun di situ yang ini. Jadi mungkin mixing karir gitu. Jadi kayak Panji misalnya, Panji Pragiwaksono, dia ada stand up juga apa juga gitu. Terus udah gitu bikin buku juga apa. Mungkin generasi kita karena banyak pilihan mungkin memang harus, mungkin bukan harus ya, mungkin juga bisa membuka bahwa kita tuh bisa melakukan juga hal-hal lain gitu mungkin ya. Jadi bisa lu kalau misalnya lagi mengerjakan ini, lu juga bisa mengerjakan apa mungkin ya itu. Jadi sehingga kita juga tidak mungkin resah berkepanjangan nggak ini mungkin. Kayak misalnya Raki sekarang kan bisa sambil sekolah gitu. Gitu. Gue boleh berteori nggak? Ya boleh. Nah ini bagus nih. Manusia itu kan diciptakan dengan berbagai macam potensinya gitu ya. Iya betul. Iya kita dengan diciptakan dengan sesempurna mungkin, dengan capability dan mempunyai daya nalar gitu ya. Yang misalkan kayak Da Vinci, dia punya bikin Renaissance Man gitu ya. Orang itu bisa punya kemampuan artistik, fisikal, pintar, knowledgeable, sosial gitu ya. Dan mungkin gitu ya, di saat kita tidak bisa memenuhi fitrah dasar potensi kita itu, dikarenakan berbagai macam hal, misalkan kita karena bounded sama kerjaan kita, ataupun dengan kehidupan kita gitu ya. Tapi deep inside dari dalam diri kita,
ada kebutuhan-kebutuhan yang akhirnya tidak bisa disalurkan gitu. Betul, gitu ya. Betul. Dalam diri lu punya ekspektasi, lu punya keinginan, tapi lu nggak bisa nyalurin. Ya, kayak gitu sih. Ini kan teoritis gitu ya. Yeah. Ya mungkin seumur hidup kalau kita misalkan syaratnya mungkin kita nggak pernah berusaha karena mungkin ya kita malas, terutama gue malasnya. Jangan gitu. Tidak. Ini adalah kenyataan. Banyak hal-hal yang nggak dilakuin karena kita rasa malas, tapi ya kita mencoba mengentertain rasa malas itu karena itu memberikan kesenangan instan gitu ya. Jadi potensi sebenarnya kita punya nggak pernah terpenuhin, terus akhirnya kita kayak, aduh, gue kok kayak ngerasa kosong gitu ya. Ya karena lu nggak usaha mungkin gitu. Gue rasa gitu sih. Salah sendiri sebenarnya. Iya. Tapi mungkin betul juga sih. Jadi ada potensi ya, kalau Iwan melihatnya dari potensi, right? Jadi ada misalnya potensi apa yang kita nggak terfulfill gitu ininya. Ya mungkin juga. Betul juga. Karena mungkin secara natural dia akan menyodok gitu ya. Mengepush gitu untuk bisa keluar si potensinya ya. Karena mungkin itu secara natural ada di setiap orang. Ya. Ya intinya sih menurut gue apa ya, poinnya mungkin di kondisi yang sekarang mungkin bisa jadi ya kita juga punya selain usia gitu ya, tapi kita juga punya sedikit kelonggaran untuk bisa berpikir yang lain mungkin ya. Jadinya kita juga pengen melakukan yang lain juga nih gitu. Pengen nyobain ini, pengen nyobain itu gitu. Karena potensinya ada sebenarnya. Mungkin nggak setinggi yang kita lakukan sekarang di pekerjaan kita sehari-hari. Cuman potensi A, potensi B ini ada nih sedikit yang sebenarnya nggak pernah kita nggak pernah kita bener-bener gelutin juga gitu yang rasanya kok ya nggak tahu ya pas kondisi-kondisi yang kayak sekarang ini atau setelah sekian tahun bekerja ini pokoknya harus kita cobain deh gitu daripada nggak ada waktu lagi untuk nyobain ya kita cobain aja gitu. Ya, kalau gagal ya nggak apa-apa gitu. Iya. Kita cobain. Ada gitunya lah gitu, ada rasa-rasa gitunya lah ya kali ya. Iya betul. Ya betul sih. Dan mungkin ya it's okay juga sih. Bener kata Raki, mungkin kita ya cobain aja dulu kali ya. Tergantung yang resikonya kayak gimana. Iya, harus ngukur aja gitu kan. Ngukur. Tanya dulu sama Dita, boleh nggak? Apain? Iya, betul. Menarik ini ya, menarik juga ya ini karena menarik deh. Tapi gue rasa sih kita harus bahas, iya. Gue rasa sih kita harus lihat lagi apa sih yang bisa kita opsi-opsi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di sekarang ini gitu ya. Kan gue rasa teman-teman juga yang di usianya hampir mirip-mirip sama kita atau adik-adik kita yang menuju ke sini ini gitu ya. Ya dia kan juga akan kira-kira punya pikiran yang sama lah gitu. Betul. Kalau menurut gue sih memang saatnya sih untuk kita coba-coba ya. Betul. Cobain something yang different gitu. Like yang kita lakukan sekarang gitu ya. Kita sekarang sedang mencoba sesuatu yang berbeda juga gitu sebenarnya bukan untuk apa-apa sih untuk bisa ya nyobain aja gitu untuk keluar aja dari rutinitas gitu kan. Terus nyobain sesuatu yang lain dan nggak ada yang salah dengan itu ya. Semua orang juga biasa lakukan hal itu sekarang. Betul. Nah, opsi itu maksudnya yang tadi kan banyak ya, kita akan coba, kita bisa coba misalnya sesuatu yang baru. I think it's important. Gue cuman jadi terpikir aja ya. Apakah karena mungkin kita juga kan kayak tadi tuh Raki bilang ketika waktu kecil kita kayak gini, tapi kita juga dibesarkan dengan mulai ada lebih banyak opsi, benar nggak? Yes, ya lebih banyak opsi dan sekarang udah agak lumayan matang dan terlalu banyak opsi. Konon ya, the younger generation itu juga mereka lebih banyak lagi opsinya. Iya. Jadi mereka lebih banyak juga. Mungkin keresahan mereka sekarang mungkin gue nggak tahu ya. Tapi banyak lah. Gue cenderung punya ini juga bahwa mereka tuh bingung. Oh gue pengen kemana? Gue harus ngapain apa? Dan itu terjadi early years mungkin
karena opsinya gede. Oh, opsinya banyak. Gue pernah mendengar kayak commencement speech gitu ya, ada graduation speech apalah di universitas di mana gitu ya di US. Salah satu graduation itu bilang, kita itu sekarang our generation is like orang yang nonton Netflix katanya. Lu suka ngelihat aja Netflix kadang-kadang, ini bagus, ini bagus, terlalu banyak pilihan, terus wah banyak, akhirnya nggak ada yang ditonton. Gitu, akhirnya nggak ada yang ditonton, jadi capek milih, ini nggak ditonton. Terus di akhir dari si graduate speech itu dia bilang bahwa maka teman-teman semua ambil aja sekarang ambil satu film di Netflix itu, terus kita tonton sampai habis katanya. Ya udah, jadi mungkin di dalam kitanya bener yang kata Ra, mungkin seperti apa yang kita lakukan, ya kita aja cobain sekarang nih, bikin podcast ini. Bener, kita cobain, selesain aja dulu gitu. Betul. Gitu. Oke. Menarik banget. Menarik ya, gitu ya. Diskusinya kita cari topik lain. Kita coba ya, berikutnya kayak topik lain ya, bahwa yang usulan saya adalah kenapa angkatan kita nggak ada yang buka kantor akuntan. Itu topik yang menarik. Jadi kalau perlu undang bintang tamu ya. Oh iya, yang akuntan ya. Ya akuntan ya. Kita undang Metiana Besinaga. Dia IPK-nya 3,8 loh. Nah, masih ingat tuh. Kenapa dia tidak menjadi atau membuka kantor akuntan publik? Nah, inilah pertanyaan yang bisa menjadi teaser untuk episode berikutnya. Oke? Oke. Kalau gitu. Biniwan. Sampai ketemu ya. Bye. Bye. Oke.